Saya lanjutkan lagi Pak, meningkatkan status Anies jadi tersangka sebelum ada partai yang meminang atau deklarasi Anies sebagai calon presiden 2024 Pak. Jadi kepentingannya sih di situ untuk menjegalnya di situ Pak. Ya, itulah tadi yang saya katakan. Jadi memang bahaya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam integritas anti korupsi. Selamat siang nih Pak, menjelang sore. Selamat siang. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semalam habis acara apa Pak? Peringatan Iya. 1 tahun Ya 57 YM Institute 57. ya. Terus paginya kita baca berita Pak dari Tempo nih Pak ya. Iya. Judulnya Manuver Firly menjegal Anies. Laporan Tempo menyebutkan ada pemufakatan jahat Ketua KPK kriminalisasi Anies Pak dalam kasus Formula E Pak ya. Oke. Gimana Pak tanggapan Bapak? Ya kalau benar seperti itu, artinya apa yang selama ini kita bicarakan, kita sempat bicara ya soal beberapa kondisi KPK dengan adanya perubahan undang-undang. Di antaranya ada pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang perubahan undang-undang KPK. Nah, di situ diberikan ruang untuk KPK bisa SP3, bisa menghentikan penyidikan. Dalam banyak kesempatan saya katakan bahwa kewenangan untuk bisa menghentikan penyidikan itu membuat perkara yang tidak terlalu jelas atau nggak prudent, nggak ada bukti yang kuat, itu kemudian bisa dipaksakan untuk naik penyidikan. Sedangkan kemudian ketika dia ternyata tidak bisa membuktikan, maka dia bisa hentikan. Dan proses itu dilakukan secara tertutup. Tidak ada proses pengujian. Ini yang saya khawatirkan, dan ternyata indikasi itu semakin jelas ketika dapat informasi-informasi yang diperoleh oleh media investigasi. Ini yang bahaya. Dan yang berbahaya lagi adalah ternyata dugaannya digunakan untuk kepentingan politik jahat. Betul. Nah, saya khawatir bukan cuma ini aja. Nanti ada saja tokoh-tokoh lain atau partai politik lain yang dikerjai dengan cara yang sama. Itu yang lebih berbahaya. Bahayanya dua. Yang pertama adalah akan ada korban. Betul. Orang yang mungkin tidak bersalah, orang yang kemudian punya prestasi tertentu untuk menjadi kandidat pemimpin di negara ini ataupun jadi legislatif, maka dia bisa dijegal. Kerugian yang kedua akan membuat kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum, terutama yang bertugas untuk memberantas korupsi seperti KPK, akan semakin turun, dan ini rugi kita semua. Ini yang kemudian perlu kita perhatikan, perlu kita jaga. Jadi kalaupun kemudian nanti ternyata contohnya pimpinan KPK dalam hal yang disebut Firly Bahuri ya. Betul. Dan Alex Marwata. Seandainya dia nekat begitu, ya yang rugi kita semua, dan yang pasti yang rugi pemerintah karena dampaknya juga ke negara. Di sini dari poinnya yang Tempo angkat nih ada 4 poin Mbak ya. Yang pertama, Ketua KPK Firly Bahuri itu mendesak Satgas Penyidik agar kasus Formula E naik penyidikan. Ya, di poin yang pertama ini, inilah kalau kemudian pegawai KPK itu ASN, betul, maka potensi untuk menekan pegawai KPK itu menjadi lebih mudah, lebih terbuka. Kenapa? Karena dalam berkarir dia bergantung dengan banyak urusan. Contohnya kalau ASN pasti ke Kemenpan, betul, ke BKN, terus ada pendidikannya di lembaga administrasi negara, dan banyak lagi faktor-faktor lain. Bisa juga kemudian dipindahkan dengan cara-cara yang mungkin semaunya sendiri Firly Bahuri. Dan dia punya presiden buruk, di mana ketika di bulan September 2021 dia menyingkirkan orang dengan semaunya sendiri, betul, dengan sewenang-wenang, dengan melanggar aturan, itu berhasil dilakukan. Jadi itu bisa menjadi ancaman buat pegawai KPK lainnya, apalagi dengan kondisi yang ASN. Betul. Jadi memang ini keterlaluan, betul. Ya. Saya lanjutkan lagi Pak, meningkatkan status Anies jadi tersangka sebelum ada partai yang meminang atau deklarasi
Anies sebagai calon presiden 2024, Pak. Di kepentingannya sih di situ untuk menjegalnya di situ, Pak. Ya, itulah tadi yang saya katakan. Jadi memang bahaya itu kalau seperti itu. Nah, yang poin kedua ini, Satgas penyidik menolak kasus Formula E naik ke penyidikan. Intern sendiri menolak nih, Pak. Iya. Tapi ditekan tetap lanjut gitu, Pak. Iya. Memang tadi mekanisme yang normal di KPK, standar pembuktian itu jelas sebenarnya, dan itu dipahami oleh para penyelidik, penyidik, ataupun pakar-pakar hukum. Mereka akan paham tentang standar pembuktian. Ketika kemudian standar pembuktian itu diabaikan, maka itu yang bahaya. Jadi tidak lagi membicarakan perkara dengan basis objektivitas, integritas atau kejujuran dan profesional. Ini yang kemudian bahaya. Kalau penegakan hukum tidak dengan basis profesionalitas, berbasis kepada kepentingan, nah itu jadi rusak jadinya. Jadi nggak dipercaya lagi, itu yang bahaya. Nah, ya di sini kan yang kutip dari Tempo ini kan Ketua KPK kan bukan hanya Firly sini, Pak, yang mendesak agar Anies dijadikan tersangka. Ya. Ada Pak Alexander Marwata dan Pak Karyoto. Ya, Karyoto deputi dia. Siap. Intinya kan untuk mendesak Anies dijadikan tersangka. Jadi Pak Firly nggak sendirian kan gitu, Pak? Ya, memang itulah tadi saya katakan, kerusakan KPK dengan perubahan undang-undang diperparah dengan kondisi pimpinan KPK yang bermasalah. Ini yang kemudian rumit ya. Dan ternyata kan kita juga melihat faktanya, di mana laporan-laporan masyarakat terhadap perbuatan pimpinan KPK yang melanggar etik itu beberapa terkonfirmasi bisa diberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Tentunya kalau kemudian perbuatan itu buktinya nyata, telak, dan tidak bisa dielakkan. Tapi kan ada juga beberapa laporan yang mungkin dianggap masih bisa dielakkan, yang terjadi dielakkan benar gitu. Bahkan kalau kita lihat di kasus Lili Pintauli, dikatakan dugaan perbuatan pelanggaran kode etiknya itu kuat sekali, bahkan dugaannya pidana. Tapi bisa dielakkan dengan mengundurkan diri gitu. Jadi ini kan bahaya. Kondisi itulah yang membuat pimpinan KPK bermasalah, atau memang secara etik sudah punya cacat banyak gitu. Itu berani berbuat ngawur dan nekat. Ini yang kemudian saya khawatir menjadi ancaman terhadap kepentingan pemberantasan korupsi ke depan. Kenapa? Kalau sudah seperti banyak sekali permasalahan seperti itu, maka dampaknya adalah kepercayaan masyarakat turun. Kepercayaan masyarakat yang turun, bagaimana kita bisa bekerja optimal? Karena memberantas korupsi itu selain dari diperlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah, dari negara, juga perlu dukungan dari masyarakat. Kalau enggak sulit sekali. Ya, ini saya lanjut lagi, Pak. Ini poin 3 dari yang Tempo tadi, Pak. Ketua KPK Firly Bahuri akan melobi Ketua BPK agar membuat hasil audit yang hasilnya itu ada kerugian negara atas terselenggaranya Formula E gitu, Pak. Itu tulisannya begitu ya di hasil itu. Ini, Pak. Kacau itu. Memang ya semoga aja enggak ya. Tapi kalau betul bisa begitu, maka kita mau harapkan apa dari penegakan hukum yang terjadi? Betul. Karena penegakan hukum basisnya harus dilakukan dengan kejujuran, dengan objektif dan profesional. Tapi kalau kemudian ternyata ada diliputi kepentingan-kepentingan, apalagi Firly Bahuri kan kasusnya banyak dia. Nah ini yang kemudian saya khawatir ada saling sandera dan lain-lain yang itu kemudian membuat dia berani untuk nekat berbuat sesuatu sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan ini tadi. Siap. Ini poin yang keempat, yang terakhir nih, Pak. Ketua KPK mencari pakar yang mau memberikan kesaksian, Pak, kesaksian bahwa ada tindakan pidana penyelenggaraan Formula E. Dan ada, Pak, pakar yang berkenan. Itu kabarnya Pak Agus Surono dari Universitas Al-Azhar Indonesia bersedia memberikan kesaksian yang diinginkan Ketua KPK. Ya, terlepas dari apapun tadi ya, tentunya problemnya dimulai dari KPK-nya sendiri, terutama pimpinannya. Dan ini mestinya menjadi warning yang kuat bagi Dewan Pengawas di KPK. Betul. Masa ada fakta atau fenomena sebesar itu, seserius itu, justru malah media tahu, tapi kemudian Dewan Pengawas tidak mendengar apa-apa. Benar. Bahkan terdengar suara senyap, tidak ada suara apa-apa.
Ini yang perlu kita lihat. Dan sekali lagi concern kita adalah yang pertama, jangan sampai ada perbuatan kesewenang-wenangan dilakukan terhadap orang, siapapun dia, bukan cuma atas nama Bang Anies ya, Anies Baswedan, tapi juga terhadap siapapun itu tidak boleh dilakukan. Dan saya selama di KPK, ketika saya bertugas sebagai penyidik di KPK, itu menjadi hal yang sangat tabu, hal yang sangat sensitif. Betul. Kami nggak mau melakukan hal yang sifatnya dolim, sesuatu yang berlebihan, atau kemudian justru malah merekayasa atau membuat-buat. Itu bahaya sekali. Dan berikutnya terkait dengan tadi, jangan sampai kemudian penegak hukum justru dipakai sebagai alat politik. Betul. Ini yang merusak. Dan tentunya kita juga paham bahwa pemberantasan korupsi itu adalah hal yang sangat penting. Itu akan berkorelasi langsung dengan kemajuan negara, dengan investasi, kepercayaan dunia internasional kepada negara dan lain-lain. Jadi kalau kemudian justru dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya, kepentingan yang justru malah berdampak sebaliknya terhadap kepercayaan masyarakat dan kepercayaan dunia internasional kepada negara, maka itu suatu hal merusaknya luar biasa. Ya mungkin bisa lebih dari sekedar pengkhianatan ya, itu bahaya sekali. Dan kita mesti harus menunjukkan sikap bahwa kita peduli dan tidak mau itu terjadi, karena kerusakannya yang begitu besar yang bisa terjadi akibat perbuatan yang semaunya sendiri seperti itu. Siap. Mengingatkan bulan-bulan ini elektabilitasnya Pak Anies ini kan sangat tinggi, Pak. Terus dan kemungkinan apalagi beliau kan digadang-gadang ingin dicalonkan untuk Pilpres 2024 kan gitu, Pak. Yeah. Dan ini temuan Tempo ini kan pertanyaan saya, apakah bisa dipertanggungjawabkan, Pak? Terkonfirmasi kan ini baru Tempo isinya kan punya data sevalid ini gitu, Pak. Iya. Memang saya terkejut ya, itu serius sekali. Kita tahu bahwa media Tempo ini punya kualifikasi yang cukup mumpuni dalam hal investigasi, dan tingkat kepercayaan orang pun terhadap validitas hasil investigasinya cukup tinggi ya, cukup baik. Saya pun termasuk yang percaya. Tapi poinnya adalah tadi yang seperti saya katakan, ini bahaya sekali. Saya beberapa kali diberitahu sama orang, cuman tentunya cerita itu kan kita masih timbang, ini bener apa enggak dan lain-lain. Tapi yang luar biasa adalah cerita-cerita tadi banyak berselaras dengan apa yang diceritakan dalam hasil investigasi. Jadi saya menduga ini benar, dan tentunya tadi sebagaimana saya katakan, ini dampak kerusakannya luar biasa, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Dan bukan suatu hal yang lumrah yang boleh dimaklumi atau disepelekan. Masalah yang sangat serius. Ya. Mengingat kalau bicara tentang kasus ini, Pak, yang manuver Firly untuk menjegal Pak Anies, Pak Firly juga kan sebelumnya kan bermasalah, Pak ya. Ya. Karena kode etik sebelum disidang beliau keluar duluan kan gitu. Ya. Dulu ketika menjadi deputi penindakan seperti Pak Karyoto ya. Iya. Dia sekarang kan deputi penindakan. Nah, dulu waktu Firly Bahuri itu sebagai deputi penindakan, dia diduga punya interest dengan beberapa kasus. Betul. Bahkan lebih dari 10 kasus. Seingat saya lebih dari 20 kasus malah. Jadi jumlahnya cukup banyak. Nah, ini yang kemudian interest ini kan kenapa gitu? Apakah ada suap atau ada hal lain? Kita perlu telusuri lebih jauh. Waktu menjadi deputi penindakan, memang yang bersangkutan kemudian diperiksa, diagendakan untuk diperiksa, dan kemudian sebelum pemeriksaan itu bisa berlangsung dan dilakukan dengan tuntas, yang bersangkutan meninggalkan seperti kasus Lili. Dia keluar dengan suatu alasan bahwa memang ditarik dan lain-lain, tapi kemudian proses itu tidak pernah dilakukan dengan jelas. Tapi kemudian belakangan ketika menjadi pimpinan KPK, kebiasaan barangkali ya, perilaku-perilaku salah, perilaku-perilaku melanggar etik itu diulangi lagi, dan itu akhirnya menimbulkan salah satunya hukuman buat yang bersangkutan ketika menjabat ketua KPK yang diduga ada yang mengatakan menerima gratifikasi ya,
terkait dengan helikopter, ada yang mengatakan bahwa itu adalah gaya hidup mewah dan lain-lain. Tapi itu masalah yang sangat serius ya. Jadi penegak hukum, apalagi di KPK, terlibat dengan hal begitu itu sangat rentan. Pak, ini pertanyaan untuk Pak Novel nih Pak. Nah, ini kan tentang KPK yang tadi Firly mau jegal Anies kan sama Tempo sudah dibongkar nih Pak. Permasalahannya dibongkar. Nah, tapi tetap Pak, ketua kepimpinan KPK itu nekat untuk menjadikan Anies tersangka Pak. Sedangkan kan Tempo sendiri aja udah punya catatan, punya istilah bukti ya, investigasinya kan gitu Pak. Menurut Bapak gimana itu Pak? Ya, memang ini pertaruhan juga buat KPK. Kalau kemudian KPK betul-betul digunakan oleh kepentingan orang-orang tertentu, terutama sebagaimana dikatakan dari hasil investigasi itu, betul. Itu kan segelintir orang, walaupun dia adalah top level di jabatan-jabatan penting di KPK, maka ini bahaya gitu ya. Apalagi ini kan sudah jelas diungkap, maka seharusnya itu Dewan Pengawas KPK itu dia melakukan tindakan proaktif. Dia kemudian mengumpulkan informasi benar nggak itu terjadi, dan kemudian melakukan langkah-langkah agar KPK sebagai lembaganya milik negara yang bertugas khusus untuk memberantas korupsi itu kemudian jangan sampai dirusak atau dihancurkan kepercayaan publiknya atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, karena itu bahaya. Kemungkinan ditunggangin oleh kepentingan politik Pak, oleh partai atau apa itu? Ya, sangat mungkin. Tapi kita tentunya tidak sedang ingin berandai-andai atau berspekulasi. Tapi yang paling penting adalah tindakan antisipatifnya itu apa? Karena setahu saya setiap proses itu dilakukan perekaman dengan baik, pencatatan dengan baik. Sehingga kalau ada masalah-masalah seperti itu, tentu Dewan Pengawas akan mudah untuk mencari tahu apakah faktanya itu benar apa tidak. Kecuali kalau Dewan Pengawasnya bagian dari masalah dan tidak mau berbuat apa-apa, itu lain. Itu masalahnya menjadi PR berikutnya, itu menjadi lebih sulit lagi ya. Betul. Pertanyaan lagi Pak, Bapak kan dulu kan di KPK Pak sebagai penyidik. Bisa diceritakan Pak alurnya sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka Pak? Barang buktinya apa dulu? Ya, jadi begini. Setiap adanya pengaduan itu masuk di direktorat namanya pengaduan masyarakat. Direktorat inilah yang kemudian melakukan pencatatan pengaduan, mendatakan, terus melakukan pemeriksaan awal untuk mengetahui apakah laporan itu benar apa tidak, laporannya itu valid apa tidak, laporan itu bisa diuji apa tidak. Dan kemudian dia akan mengkonfirmasi beberapa hal sehingga data itu bisa masuk untuk dikaitkan dengan apakah ini masuk dari fungsinya atau tugasnya KPK apa tidak, kewenangan KPK apa tidak. Setelah jelas, maka dia akan rekomendasi ke penyelidikan, direktorat penyelidikan. Maka ketika diserahkan ke penyelidikan, maka sudah dipastikan bahwa itu ada dugaan tindak pidana korupsi, bahwa orang yang sedang diduga itu adalah dugaan dari penyelenggara negara dan bukti-bukti atau validitas datanya benar. Maka penyelidikan akan melakukan pemeriksaan dengan lebih jelas. Apakah perbuatannya ada perbuatan melawan hukum? Apakah perbuatan melawan hukumnya itu benar-benar dilakukan dengan kesadaran, pengetahuan dan ada niat jahat di sana. Setelah itu masuk dalam kualifikasi itu, kalau berhubungan dengan delik pasal 2, pasal 3, maka akan dibicarakan apakah ada kerugian keuangan negara di sana dan siapa yang diuntungkan. Kalau agak rumit, kalau begini ya, yang dirugikan negara, oke. Yang diuntungkan siapa? Negara. Bingung nggak? Bingung Pak. Kadang-kala ada begitunya, negara dirugikan, yang untung negara. Mungkin nggak? Mungkin. Contohnya apabila ada BUMN begitu ya, mengerjakan pekerjaan dari dari pemerintah begitu. Kemudian ketika mengerjakan ternyata ada pembayaran lebih, dan penerima pembayaran lebih itu adalah BUMN dan tidak dinikmati oleh pribadi. Maka dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi,
bisa saja dipahami ada kerugian negara. Kenapa? Negara bayarnya lebih. Betul. Tapi ternyata yang menikmati adalah BUMN. Siapa itu? Bagian dari negara. Itu menjadi beda lagi urusannya. Betul. Nah, jadi hal-hal begitu akan dipandang dengan jeli di penyelidikan. Dan kemudian hal-hal terkait dengan perbuatan melawan hukum tentunya apabila dipandang perlu, penyelidik akan mengundang ahli-ahli untuk mencari tahu apakah seperti apa pandangannya dan lain-lain. Termasuk juga menghitung kerugian keuangan negara. Apabila sudah ada gambaran, maka pertanyaannya, perbuatan yang dilakukan itu, yang perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum, apakah kemudian terjadi implikasi atau sebab akibat, yaitu terjadinya kerugian keuangan negara. Kalau perbuatan itu menjadi sebab dan akibatnya adalah kerugian keuangan negara, dan itu dilakukan oleh seorang penyelenggara negara, maka penyelidik melihat apakah sebagaimana saya katakan tadi, ada standar pembuktian yang bisa menunjukkan bahwa ada perbuatan melawan hukum, sebabnya, akibatnya terjadi kerugian keuangan negara, dan itu terjadi karena kesengajaan, pengetahuan atau niat jahat dari seorang penyelenggara negara. Kalau itu ada, maka kemudian dalam tempo waktu 7 hari paling lama, penyelidik harus lapor kepada pimpinan KPK untuk dilakukan gelar perkara atau expose, dalam rangka memastikan apa yang saya katakan tadi. Dan ketika itu dinyatakan benar, maka disepakati untuk naik ke penyidikan, ditetapkanlah tersangka di sana, dilakukan proses sebagaimana proses penyidikan pada umumnya perkara tindak pidana korupsi, dan setelah selesai dalam suatu berkas perkara, rangkaian pemeriksaan untuk membuktikan perbuatan, maka dilimpahkan ke penuntutan untuk dipersiapkan segera maju di persidangan. Itulah gambarannya proses. Lucu kalau tadi sebagaimana di berita itu, penyelidik atau penyidiknya justru bilang sebetulnya tidak ada. Benar. Tapi diancam, itu jadi problem. Prosesnya itu mestinya berjalan begitu, jadi nggak ada tekanan-tekanan atau intervensi, harusnya nggak mungkin ada. Mengingatkan sekarang kan KPK kan statusnya kan ASN, Pak. Pegawainya. Ya. Pak. Terus kalau sudah status ini, misal Pak ya, kemungkinan andai kata tersangka, Pak, bisa nggak? Ini hanya untuk pembusukan nama baiknya Pak Anies, anak yang terbaik oleh anak baik bangsa dijadikan tersangka, terus tidak terbukti gitu, Pak. Hanya untuk biar namanya jelek gitu, Pak. Iya. Bisa nggak itu, Pak, setelah itu ditersangkakan terus tidak terbukti gitu, Pak? Kalau di Undang-Undang KPK sebelumnya, sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, itu tidak mungkin. Karena KPK tidak punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Jadi semua perkara harus maju ke persidangan. Inilah yang menjadi masalah ketika diubah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Di mana dalam pasal 40 KPK diberi kewenangan untuk penghentian penyidikan. Ini yang bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Logika sederhananya begini. Kalau suatu perkara untuk menguji kebenaran itu dilakukan di persidangan, maka semua akan dilakukan dengan transparan dan terbuka. Orang semua bisa ngamati, bisa melihat. Kalau ada proses-proses yang akrobat, yang ngawur, orang bisa melihat dan bisa memberitakan, bisa mengkritisi dan lain-lain dalam perspektif yang objektif. Tapi berbeda dengan kalau mau dihentikan penyidikan, proses itu dilakukannya tertutup dalam suatu rapat tertutup yang diketahui hanya orang-orang yang terlibat dalam rapat itu. Betul. Dan itu tidak boleh dibicarakan keluar karena dianggap sebagai rahasia oleh mereka. Nah, proses inilah yang saya selalu katakan berpotensi untuk terjadi permasalahan, atau kalau ada yang tidak jujur atau bahkan punya kepentingan, di situ bisa menjadi masalah. Dengan terbuka pasti jauh lebih baik. Inilah gambaran, sehingga dengan adanya kewenangan di pasal 40 tadi, maka potensi atau peluang adanya kepentingan-kepentingan yang dititipkan, baik dititipkan karena suatu pengaruh uang, pengaruh tekanan atau kekuasaan, ini bisa terjadi. Dan kalau itu yang terjadi, maka bisa saja udah tersangkakan dulu. Nanti kalau nggak terbukti,
kan kita bisa SP3 atau hentikan penyidikan. Nah, kalau itu yang terjadi, rusak, dan ini akan menghancurkan nama baik KPK, itu yang saya katakan tadi. Kalau kayak gitu kan bisa pesanan misalnya Pak. Iya, bisa pesanan, bisa kemudian titipan kepentingan. Betul. Titipan itu bisa karena pengaruh uang, pengaruh kekuasaan, pengaruh jabatan atau tekanan. Ya. Ini Pak, kesimpulan Bapak atas berita yang diungkap oleh Tempo ini Pak, investigasinya Tempo perihal Pak Anies. Ya, memang kalau bicara terkait dengan hasil investigasinya Tempo yang dipublikasi hari ini ya, kemarin ya, hari ini ya, saya lupa tadi waktunya kapan dipublikasi. Itu memang sebelumnya kita sudah beberapa kali mendengar ya cerita-cerita itu. Adanya publikasi ini membuat kita semakin berpikir bahwa ini sepertinya benar. Tapi kalau ini kemudian dilakukan, ini merusak lembaga penegak hukum yang bertugas memberantas korupsi yang namanya KPK. Ini akan merusak dengan dengan sangat dengan sangat buruk lah. Dan tentu kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Oh, siap Pak. Soalnya mengingat ini kan yang dibongkar kan rapi Pak. Istilahnya investigasinya kan lengkap Pak. Mulai dari hulu ke hilir kan gitu Pak. Dari perencanaan sampai membuat ingin bikin ada audit yang merugikan negara kan gitu Pak. Pada intinya sih ya kalau berlian ya akan tetap berlian sih Pak, intinya gitu sih Pak. Semoga begitu, insya Allah. Siap. Saya juga yakin begitu. Betul, sampai orang punya rencana apapun, kalau Allah berkehendak ya tidak ada yang bisa merubah kan gitu Pak ya. Iya, betul. Siap, terima kasih Pak. Salam integritas, anti korupsi.